warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Hesti Utami Putri. Nama saya Medartono. Saya berasal dari kelompok 4. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Maulida. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Di masa remaja merupakan suatu masa perkembangan yang penuh dengan tantangan, baik itu dari fisik atau psikisnya. Jadi dapat dilihat masa remaja sangat rentan akan berbagai masalah, yaitu permasalahan fisik atau psikisnya. Perkembangan sosial remaja sangat penting bagi kehidupan remaja. Selanjutnya, perkembangan sosial sangat mempengaruhi dalam hubungan sosial dengan teman sebaya, orang tua, dan yang paling esensial adalah pencarian identitas atau jati diri. Itu saja penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan bentuk perkembangan sosial anak remaja, atau yang lebih tepatnya itu siswa sekolah di sekolah menengah. Jadi, dalam masa perkembangan, remaja itu berusaha untuk melepaskan diri dari lingkungan orang tua untuk identitas dirinya. Yang berarti anak remaja ini mencari jati dirinya itu di luar rumah dengan cara dia membentuk kelompok pertemanan atau dengan teman sebayanya di luar. Perkembangan sosial anak remaja ini berawal dari lingkungan rumah dulu, kemudian berkembang luas ke lingkungan sekolah, dan yang terakhir itu berkembang lagi pada teman sebayanya. Jadi ada beberapa bentuk dari perkembangan sosial pada anak remaja itu, yaitu yang pertama, berkembangnya kesadaran akan kesunyian dan dorongan pergaulan. Hal ini menyebabkan remaja memiliki solidaritas yang amat tinggi dan kuat dengan kelompok sebayanya. Kan tadi sudah dikatakan, anak remaja itu hubungan sosialnya itu erat dikarenakan dia mencari jati dirinya dengan teman sebayanya. Terus yang kedua itu adanya upaya memilih nilai-nilai sosial. Hal ini menyebabkan remaja senantiasa mencari nilai-nilai yang dapat dijadikan pegangan. Maksud nilai-nilai sosial ini, mereka itu menangkap hal-hal positif atau yang mereka anggap itu baik, lalu mereka tanamkan ke dirinya. Yang ketiga yaitu memulai ada rasa tertarik terhadap lawan jenis. Hal ini menyebabkan remaja pada umumnya berusaha keras memiliki teman dekat dari lawan jenisnya. Nah, untuk yang poin yang ini tidak asing lagi untuk didengar kalau anak remaja itu sudah mulai tertarik terhadap lawan jenisnya dengan cara mereka banyak-banyak berteman dan Terus yang keempat itu, pada masa remaja mulai tampak kecenderungan untuk memilih karir tertentu. Meskipun sebenarnya perkembangan karir pada remaja masih berada pada pencarian karir. Maksud dari poin keempat ini, remaja itu masih dia berpikir karir itu masih abstrak. Jadi belum tentu, mungkin tekadnya dia pengen jadi guru, tapi ternyata kedepannya dia jadi dokter kayak gitu. Nah, terus di sini menurut Havik Hurt dalam buku Harlock 2011 ada 10 tugas perkembangan remaja yang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya, salah satunya yakni mencapai peran sosial pria dan wanita. Di sini ada beberapa perkembangan sosial remaja untuk mengetahui identitas mereka, yaitu yang pertama identitas kelompok, yang dimana remaja itu menganggap bahwa memiliki kelompok adalah hal yang penting karena mereka merasa menjadi bagian kelompok itu memberikan mereka status. Jadi menurut anak remaja pada poin yang pertama ini, mereka itu menganggap kalau memiliki kelompok itu mereka bakalan tahu dirinya itu kayak gimana, jati dirinya gimana. Yang kedua yaitu ada identitas individual. Proses perkembangan identitas pribadi merupakan proses yang memakan waktu dan penuh dengan periode kebingungan, depresi, dan keputusan. Maksud dari identitas individual yang di sini nih, misalkan kita ambil contoh aja satu, si Sinta berteman dengan yang ini nggak cocok, dengan ini nggak cocok, kan
dia belum mengetahui identitas dirinya itu kayak gimana, dan dia tuh kebingungan. Ya, lebih condongnya ini sih kayak kebingungan, bukan depresi atau keputusasaan, enggak, cuman dia lebih condong itu kebingungan. Dia belum tahu jati dirinya itu kayak gimana. Terus yang ketiga yaitu ada identitas peran seksual. Masa remaja merupakan waktu untuk konsolidasi identitas peran seksual. Selama masa remaja, kelompok teman sebaya mulai mengkomunikasikan beberapa pengharapan terhadap hubungan heteroseksual dan bersamaan dengan kemajuan perkembangan. Secara sederhananya saja, untuk poin yang identitas peran seksual ini, dia udah condong ke atau cenderung memiliki rasa ketertarikan kepada lawan jenis. Yang terakhir yaitu ada emosionalitas. Di sini remaja lebih mampu mengendalikan emosinya pada masa remaja akhir. Nah, dikarenakan kita membahas remaja di sekolah menengah atau bisa dikatakan remaja awal dan tengah, itu condongnya anak remaja itu belum bisa mengendalikan emosinya. Nah, itu dia perkembangan bentuk sosial menurut Harlock 2011, dan itu saja yang dapat saya sampaikan dan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator perilaku sosial di sekolah menengah. Jadi ada berbagai jenis perilaku sosial seseorang yang pada dasarnya merupakan karakter atau ciri-ciri kepribadian yang dapat teramati ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Seperti dalam kehidupan berkelompok, misalnya kecenderungan perilaku seseorang yang sudah menjadi anggota kelompok akan terlihat sangat jelas di antara anggota kelompok yang lainnya. Nah, dengan demikian, menurut Didin Budiman tahun 2014, kemudian menjabarkan terkait indikator dari perilaku sosial yang dapat dilihat melalui sifat-sifat dan pola respon antar pribadi, yaitu yang pertama, kecenderungan perilaku peran. Nah, kecenderungan perilaku peran ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu sifat pemberani dan pengecut secara sosial. Nah, orang yang memiliki sifat pemberani secara sosial biasanya dia suka mempertahankan dan membela haknya, tidak malu-malu atau tidak segan melakukan sesuatu perbuatan yang sesuai norma di masyarakat dalam mengedepankan kepentingan diri sendiri sekuat tenaga. Sedangkan sifat pengecut itu berbanding terbalik dengan sifat pemberani tadi. Sifat pengecut menunjukkan perilaku atau keadaan kurang suka mempertahankan haknya, malu dan segan berbuat untuk mengedepankan kepentingannya. Yang kedua itu ada sifat berkuasa dan patuh. Orang yang memiliki sifat sok berkuasa dalam perilaku sosial biasanya ditunjukkan oleh perilaku seperti bertindak keras, berorientasi kepada kekuatan, percaya diri, berkemauan keras, suka memberi perintah dan memimpin langsung. Sedangkan yang patuh atau menyerah menunjukkan perilaku sosial yang sebaliknya, misalnya kurang tegas dalam bertindak, tidak suka memberi perintah, dan tidak berorientasi pada kekuatan dan kekerasan. Yang ketiga ada sifat inisiatif, sosial, dan pasif. Orang yang memiliki sifat inisiatif biasanya suka mengorganisasi kelompok, tidak suka mempersoalkan latar belakang, suka memberi masukan atau saran-saran dalam berbagai pertemuan, dan biasanya suka mengambil alih kepemimpinan. Sedangkan sifat orang yang pasif dalam sosial itu ditunjukkan oleh perilaku yang bertentangan dengan yang aktif, misalnya perilaku yang dominan diam, kurang berinisiatif, tidak suka memberi saran ataupun masukan. Yang keempat itu ada sifat mandiri dan tergantung. Orang yang memiliki sifat mandiri biasanya membuat segala sesuatunya dilakukan oleh dirinya sendiri, seperti membuat rencana sendiri, melakukan dengan cara-cara sendiri, tidak suka berusaha mencari nasihat, saran ataupun dukungan dari orang lain. Dan secara emosional, orang yang bersifat mandiri ini sudah stabil, sedangkan sifat orang yang ketergantungan atau sebaliknya menunjukkan perilaku sosial yang membuat
sosial yang sangat terbalik dari sifat orang yang mandiri. Misalnya membuat rencana dan melakukan segala sesuatu tuh harus mendapat saran dari orang lain, mendapat dukungan orang lain, dan keadaan emosionalnya pun juga terbalik, yaitu relatif labil. Yang kedua, ada kecenderungan perilaku dalam hubungan sosial. Nah, kecenderungan perilaku dalam hubungan sosial tuh yang pertama ada dapat menerima atau ditolak oleh orang lain. Orang yang memiliki sifat dapat diterima oleh orang lain biasanya tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, loyal, dipercaya, pemaaf, dan tulus menghargai kelebihan orang lain. Sementara orang yang ditolak biasanya suka mencari kesalahan, tidak mengakui orang lain. Dia ingin menang sendiri. Yang kedua itu suka bergaul dan tidak suka bergaul. Orang yang suka bergaul biasanya memiliki hubungan sosial yang baik, senang bersama dengan yang lain, senang bepergian. Sedangkan orang yang tidak suka bergaul itu terbalik dari orang yang suka bergaul. Jika orang suka bergaul senang bersama, dia tidak senang bersama, menunjukkan sifat yang sebaliknya lah dari orang yang suka bergaul. Yang ketiga itu ada sifat ramah dan tidak ramah. Orang yang ramah biasanya periang, hangat, terbuka, mudah didekati orang, dan suka bersosialisasi. Sedangkan orang yang tidak ramah, orang yang cenderung murung, dingin, tidak terbuka dengan orang lain, sulit didekati orang lain, dan tidak suka bersosialisasi. Yang keempat itu ada simpatik atau tidak simpatik. Jadi orang yang memiliki sifat simpatik itu biasanya peduli terhadap perasaan dan keinginan orang lain, murah hati, dan suka membela orang yang tertindas. Sedangkan orang yang tidak simpatik menunjukkan sifat-sifat yang sebaliknya, atau jika melihat orang yang tertindas dia biasa aja, tidak peduli perasaan orang lain, tidak peduli akan keinginan orang lain, hanya memperdulikan dirinya sendiri. Terus yang ketiga itu ada kecenderungan perilaku ekspresif. Yang pertama itu sifat suka bersaing atau tidak kooperatif, dan tidak suka bersaing atau bekerja sama. Orang yang suka bersaing biasanya menganggap hubungan sosial sebagai perlombaan. Lawan adalah saingan yang harus dikalahkan, memperkaya diri sendiri. Sedangkan orang yang tidak suka bersaing menunjukkan sifat-sifat yang sebaliknya, menganggap bahwa perlombaan di dalam lapangan kita berlomba, tetapi jika sudah keluar lapangan kita adalah teman. Yang kedua adalah sifat agresif dan tidak agresif. Orang yang agresif biasanya suka menyerang orang lain baik langsung ataupun tidak langsung, pendendam, menentang, atau tidak patuh pada penguasa, suka bertengkar dan suka menyangkal. Sedangkan orang yang tidak agresif berperilaku sebaliknya, tidak suka bertengkar, tidak pendendam, tidak suka menentang, dan patuh. Yang ketiga itu sifat kalem atau tenang secara sosial. Orang yang kalem biasanya tidak nyaman jika berbeda dengan orang lain, mengalami kegugupan, malu, dan ragu-ragu, dan merasa terganggu jika dilihat orang lain. Bisa dapat dikatakan seperti tidak percaya diri. Yang keempat, sifat pamer atau menonjolkan diri. Nah, orang yang suka pamer biasanya berperilaku berlebihan, suka mencari pengakuan, berperilaku aneh untuk mencari perhatian, yang biasa sering kita sebut sebagai orang yang cari perhatian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akan melanjutkan materi tentang faktor penyebab perkembangan sosial remaja. Yang pertama yaitu keluarga. Sudah kita ketahui keluarga ini lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak, seperti perkembangan sosial. Contohnya di mana pola pergaulan dan norma untuk menempatkan dirinya terhadap lingkungan yang luas akan dipengaruhi atau diarahkan oleh keluarganya. Yang kedua yaitu kematangan anak untuk mempertimbangkan dalam proses sosialnya. Contohnya seperti apakah ia sudah bisa memberi atau menerima pendapat dari orang lain. Maka dari itu,
sosialisasi dengan sangat diperlukan kematangan dari anak tersebut juga. Selanjutnya yaitu yang ketiga, status ekonomi keluarga. Kebanyakan remaja dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarganya. Contohnya itu ada anak yang memiliki status ekonomi yang baik, maka secara otomatis dia akan dianggap oleh masyarakat sebagai status sosial keluarga yang baik, bahkan sebaliknya. Yang keempat yaitu pendidikan. Proses sosialisasi anak yang terarah. Maksudnya di sini atau contohnya perkembangan sosial berkaitan dengan sosialisasi atau norma-norma masyarakat. Jika sesuai dengan norma, maka anak dianggap perkembangan sosialnya bagus. Nah, seperti kalau di jenjang sosial, ketika SD, etika anak masih kurang karena belum terlalu terdidik. Nah, semakin tinggi atau semakin jenjangnya naik atau dikatakan sudah di sekolah menengah, itu etikanya sudah mulai terbentuk dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab perkembangan sosial, yaitu yang kemampuan mental, emosi, dan intelijensi. Nah, jadi di sini pendidikan itu merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Nah, jadi di sini pendidikan itu adalah wadah di mana kemampuan mental, emosi, intelijensi itu tuh mengakibatkan sosial yang baik pada anak. Jadi jika intelijensi anak baik, maka cara dia bersosialisasi juga baik. Nah, selanjutnya ada dampak masalah perkembangan sosial. Jadi di sini namanya dampak itu kan jika perilaku sosial tidak memenuhi harapan sosial, hal itu membahayakan bagi penerima sosial oleh kelompok. Jadi ibaratnya itu seperti kita punya masalah dalam diri kita atau dengan orang lain, maka di situ bisa menyebabkan perkembangan sosial kita menjadi terganggu. Yang pertama, persaingan. Nah, persaingan di sini dalam usia remaja kan pasti banyak tuh kelompok-kelompok antar geng, terus kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nah, jadi persaingan ini maksudnya itu adalah seperti kelompok yang A, misalnya kelompok yang A itu tidak ingin kalah dengan kelompok yang B. Nah, jadi kelompok A ini kayak merasa lebih baik gitu dari kelompok B. Nah, maka di situ timbullah persaingan itu gitu. Nah, maka dari situ karena adanya persaingan itu tadi, maka berpengaruhlah perkembangan sosial remaja tersebut gitu. Yang kedua ada sikap sportif. Nah, sikap sportif di sini adalah kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Kayak misalnya ada suatu kelompok. Nah, salah satu temannya itu misalnya kayak curang atau suka membuka rahasia teman yang lain. Nah, di situ tidak ada lagi gitu kemampuan bekerja sama dalam menjaga rahasia tersebut. Maka di situ berpengaruh berdampak gitu, dampak masalah perkembangan sosial bagi anak itu. Nah, habis dari dia membongkar rahasia itu, maka dia jadi tidak ditemani atau apa gitu kan. Coba misalnya si anak tadi menjaga rahasia, tidak curang, maka sikap sportif itu ada, kerjasama dalam anggota itu ada. Yang ketiga, tanggung jawab. Nah, jadi tanggung jawab di sini erat hubungannya dengan sikap sportif tadi. Nah, jadi jika remaja bertanggung jawab atas tugasnya, atas tugas dalam kelompoknya, misalnya kayak tadi kan menjaga rahasia, terus kado curang atau apa. Nah, jika dia bertanggung jawab, maka tidak terjadi masalah dalam perkembangan sosial remaja tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat ada wawasan sosial. Wawasan sosial adalah kemampuan untuk memahami arti situasi sosial dan orang-orang yang ada dalam situasi ini. Anak remaja yang persepsi sosialnya lebih tinggi biasanya melakukan penyesuaian sosial yang lebih baik dan mendapatkan penerimaan sosial yang lebih besar, sehingga semakin banyak kesempatan mereka untuk bersosialisasi. Apabila seorang anak remaja tidak mempunyai wawasan sosial yang tinggi, dia tidak bisa menyesuaikan diri,
di lingkungan sosialnya dan tidak bisa menyesuaikan diri terhadap situasi sosial, maka juga akan berdampak pada perkembangan sosialnya. Yang kelima ada diskriminasi sosial. Berarti kecenderungan untuk melakukan pembedaan antara orang-orang dan atau tanda isyarat tertentu. Pembedaan ini biasanya disertai cenderung untuk memperlakukan mereka dengan cara berbeda dari orang lain. Anak remaja melakukan diskriminasi terhadap orang lain, memperlakukan orang lain sebagai orang yang lebih rendah karena mereka berbeda, bukan karena mereka betul-betul lebih rendah. Nah, contohnya, anak remaja yang menjadi anggota geng menganggap bahwa status mereka lebih tinggi dibandingkan anak-anak remaja yang tidak menjadi anggota geng yang diikutinya tadi. Yang terakhir ada prasangka. Prasangka yaitu kecenderungan untuk menggolongkan semua hal yang menjadi milik kelompok lain sebagai lebih rendah. Nah, dalam hal ini biasanya remaja sering berprasangka buruk di kelompok sehingga menyebabkan menganggap kelompok lain itu lebih rendah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Strategi BK untuk melaksanakan perkembangan sosial. Di sini ada terdiri dari tahap strategi guru, bimbingan, dan konseling. Itu ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu penerimaan program layanan bimbingan dan konseling. Yang tahap kedua, pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Yang tahap ketiga adalah evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama. Sebelum saya menjelaskan itu, saya akan menjelaskan dulu strategi. Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagian agar tujuan tersebut dapat dicapai menurut Marus 2003. Bagian kedua, tahap-tahap strategi guru bimbingan dan konseling. Tahap-tahap dalam strategi guru bimbingan dan konseling untuk melaksanakan perkembangan soal yaitu A. Perencanaan program layanan bimbingan dan konseling. Tahap perencanaan program bimbingan dan konseling terdiri dalam 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap rencana. Tahap persiapan terdiri dari melakukan asesmen kebutuhan. 2. Aktivitas mendapatkan dukungan unsur lingkungan sekolah. Dan tahap ketiga, menetapkan dasar perencanaan. Bagian tahap perencanaan terdiri dari menyusun rencana kerja, 2. Menyusun program tahunan dan menyusun program semester, dan ketiga menyusun program semester. Baiklah, saya akan lanjutkan ke topik pertama, yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan langkah penting dalam manajemen layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah. Evaluasi adalah segala upaya, tindakan atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan bimbingan dan konseling dengan mengacu pada kriteria atau patokan tertentu sesuai dengan program bimbingan dan konseling yang telah ditetapkan. Nah, jadi dalam tahap evaluasi itu kita tuh lebih melakukan survei terlebih dulu sebelum kita tuh melakukan tahap perencanaannya. Jadi itu inti dari survei. Yang bagian kedua itulah adalah pelaporan. Pelaporan merupakan langkah lanjut setelah evaluasi. Isi dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsi dan memberikan unsur analisa terhadap hasil-hasil yang telah dicapai. Baiklah, tahap pelaporan. Pelaporan merupakan langkah lanjut setelah evaluasi. Isi dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian analisa terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Jadi, dalam pelaporan ini kita tuh dapat menyimpulkan dari hasil evaluasi tersebut sehingga kita ini dapat membuat laporan agar kita ini dapat membuat rencananya nanti.
Baiklah, yang selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut adalah kegiatan evaluasi, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling berdasarkan dari data dan informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi. Jadi dalam tindak lanjut ini kita nih sudah mulai bisa merancang bagaimana rencana perkembangan bimbingan konseling selanjutnya, supaya dalam tahap perencanaan atau program-program tersebut dapat tersusun dengan rapi dan dapat dilaksanakan dengan baik. Ya, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Saya akhir dan tutup.